Kita dengarkan bersama yang pertama dari Kiai Haji Baudin Nur Salim, kemudian langsung disambung oleh Kiai Haji Musta'in Syafi'i, dan ini tidak ada batas waktu, Gus. Nanti kalau saya membatasi sudah viral kan, Gus, Pak, kan Kiai tidak boleh diatur gitu kan. Tapi kita tidak mengatur, Gus, kita memohon supaya selama-lamanya dan sepuas-puasnya. Monggo Gus, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ini aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ini saya baca kitab teksnya Mbah Hasyim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrofil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi at-thayyibin wa ashabi at-tahirin ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud beserta Bunyai, kemudian wonten beberapa cucu Kiai Hasyim semuanya yang saya hormati, dan yang saya hormati Dr. Musta'in Syafi'i yang saya hormati semua, Gus Fahmi semua yang saya hormati. Saya langsung ke poin ya, bahwa orang yang sudah meninggal itu statusnya itu terserah anak cucunya, sehingga ini masalah besar. Jadi saya ulang lagi ya, jadi orang yang sudah meninggal itu dia berstatus apa itu terserah anak cucunya. Sehingga kalau anak cucu ini, kalau dalam bahasa Gus Hakim, tukrosnya itu tidak dijaga, maka akan bahaya sekali. Dulu Nabi Ibrahim karena punya anak bernama Ishak, Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub punya anak namanya Yusuf, terus Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub ini oleh orang Israel diberi gelar Abu Bani Israel, jadi nama lainnya Yakub itu apa? Israel. Sehingga ketika beliau wafat, dan kebetulan di negara Israel itu diberi bendera Israel, dan karena Israel itu identik dengan Yahudi, seakan-akan Ibrahim itu ya pendiri Yahudi, sehingga Allah membela-bela Nabi Ibrahim dengan kata-kata maka Ibrahimu Yahudiyam wala Nasrani, karena punya cucu yang meninggal di Israel dan dikira seperti itu. Kita tahu banyak guru-guru kita yang madhabnya ahli sunnah, kalau menurut PBNU ditambahi ahli sunnah an-nahdiyah itu saya tidak tahu itu tambahan itu legal apa ilegal, tidak tahu itu. Tapi kalau anak cucunya itu kubu sebelah itu nanti ya terus gak dikholi, terus diharamkan khol, kemudian pendapat itu seakan-akan warisan dari leluhurnya. Sehingga kalau dalam tradisi orang-orang Arab dulu, kama tasyarrofa bi Muhammadin adnan, jadi orang itu mulia bukan berdasar mbahnya tapi berdasar cucunya. Ini perlu dicatat ya. Bukan kayak orang Jawa keramat munut gandul apa keramat. Saya yakin andaikan Mbah Zubair tidak punya putra sebesar Mbah Mun, mungkin yang datang ke kholnya juga sedikit, orang juga nggak bahas lagi Mbah Zubair. Baru kaca punya putra Mbah Maimun, punya murid Mbah Sahal dan yang lain-lain, orang bahas lagi Mbah Zubair. Andaikan Mbah Hasyim tidak punya murid sekali bertokoh-tokoh kayak Mbah Siddiq, abahnya Kiai Haji Ahmad Siddiq, Kiai Satori di Cirebon, dan beberapa kiai termasuk Mbah Dowi, mungkin orang juga gak bakas Mbah Hasyim. Andaikan orang gak, Mbah Hasyim tidak punya putra Gus Wahid, tidak punya cucu, tidak punya menantu kayak Mbah Ahmad Somali yang ngarang Sorop, Mbah Muhaimin yang mendirikan Darul Ulum di Mekah, juga orang tidak akan bagi bakas Mbah Hasyim. Apalagi kalau cucunya terus kedunyan, terus pondok di pabrik, istaqobbalallahu minna minkum taqabbal ya karim gitu. Nah, terus sana ini kan, sehingga nah di sini nih kritiknya Imam Syafi'i terhadap murid-muridnya Imam Les. Itu tidak ada orang ahli fikih sepinter Imam Les. Imam Malik itu dalam fikihnya itu pinter Imam Les.
Sehingga Imam Syafi'i yang muridnya Imam Malik pernah ngendikan al-laitsu afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashabuh. Imam Lais itu lebih ahli fikih ketimbang Imam Malik. Tapi sing kurang ajar murid-e. Daya'ahu ashabuh. Murid-muridnya tidak mendokumen mazhab-mazhabnya Imam Lais. Akhirnya indiros itu hilang. Ini saya cerita dulu. Nanti bapak saya Kiai Haji Nur Salim itu cita-citanya hanya satu, aku kepengen hafal Quran kayak hafal Fatihah, dan itu kesampaian. Beliau dulu dekat sama Mbak Adnan Ali di sini. Saya dengan Gus Kiki ini dengan Gus Hakim juga senasab karena ya sama-sama zuriyah Mbah Sambu. Ini ada Lek kalau saya manggil Lek Laili ini. Saya seperti kaidah ya, kalau nggak pernah sepuh itu haram undang saya, ini harus dipegang. Karena ya agak kurang ajar lah, wong ndak lebih sepuh kok ngongkon itu kan ndak sopan itu. Jadi tapi kalau lebih sepuh ya saya nurut. Tapi begini, saya beri sekian contoh kualitas karangan. Ini yang mungkin alpa dari Mahat Ali. Ini saya tegur, betul-betul saya tegur. Dan ini niat saya baik. Saya sering neliti karangannya Said Muhammad, banyak dan saya baca. Itu selalu wa sahbihi ajmain. Di sini Mbah Hasyim juga menghentikan wa ashabihi at-thahirin ajmain. Fa inna hadhil kalimata kalimatun fariqatun bainana wa bainas syiah. Fa inna nukrimu jami'as sahabah wa hum yukrimuna sahabiyan wa ahanu sahabiyan akhar. Itu harus disarai, jangan menjadi monoton ajmain. Saya ngaji di mana-mana selalu pakai khutbah yang konvensional wala ali washabi asmain. Selain males nggih khutbah sing engkek, juga gak tipikal orang engkek. Meskipun saya bisa bahasa Arab. Karena ajma ini kalimatun fariqah, bahwa yang membedakan kita dengan kelompok itu adalah kita menghormati semua sahabat. Sehingga Mbah Hasyim ketika mengatakan ajmain dengan energi yang luar biasa, bukan monoton ajmain. Nah sekarang banyak santri yang bilang ajmain itu ya mergo hafalane mau ajmain. Maksudnya piye ya ora roh. Pokoknya ngarepe nun Rabbil Alamin mursalin ajmain. Itu santri kriminal itu harus ditobatkan. Kalau saya jadi gurunya, jadi Pak Musta'in itu tidak saya luluskan di Mahat Ali karena ngelafatkan ajmain ora Jawa itu ora paham. Jadi ajmain itu kalimatun fariqah bainana wa bainas syiah fa inna nukrimu jami'as sahabat. Jadi semacam maklumat, semacam apa? Maklum. Begitu juga menyangkut sholawat. Ini ada Abdul Muta'alim, kebetulan saya kaji itu An-Naur Robek, karena itu cara saya memarahi Mahat Ali di sini nanti. Marahi itu bagus lah, karena kadang-kadang ilmu harus disampaikan dengan marah, tapi tidak emosi. Sayyid Zabidi ketika memaknai sholawat itu luar biasa. Sampean bisa ngecek di Fadhailus Sholawat ala Rasulillah SAW. Itu kalau ngendikan itu wah luar biasa. Nabi itu jadi nabi setelah Isa bin Maryam yang dituhankan. Kita tahu Isa itu solehnya masya Allah, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak punya harta, nggak punya apa-apa. Dan kalau dipisai orang ya tidak balas, ditabok kanan dikasih kiri, pokoknya terlalu sempurna sampai dianggap anak Tuhan. Nabi itu jadi nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi yang begitu dimuliakan sampai dianggap sebagai anak. Sehingga Nabi itu ada traumanya. Saking traumanya Nabi itu kalau dahar itu di depan umum dan duduknya agak kurang priayi. Sehingga kalau ada orang lewat yang belum iman bilang hadar rajul alladzi yas'umu annahu nabiyyun ya'kulu kama ya'kulul abdu. Ini tahu orang yang mengira dirinya nabi, tapi kalau makan tidak priayi. Seperti makan gaya makannya budak. Tapi Nabi dengan rileks ngendikan wa ayu abdin a'badu minhu. Siapa budak yang lebih baik ketimbang keperbudakan saya? Muridan bidzalika abdullah. Beliau merasa itu sebagai hamba Allah. Tapi apa yang terjadi? Itu perlawanan Nabi terhadap status bahwa seorang Nabi itu Tuhan. Nabi melawan terus menerus. Sehingga ulamanya juga ikut mengatakan gitu. Di antara ciri khas Nabi apa? Al-a'rad al-basyariyah. Beliau harus punya sisi sebagai manusia. Karena itu bentuk perlawanan terhadap penuhanan Nabi, yaitu zaman Nabi siapa? Isa. Akhirnya Nabi itu daharnya ya ibadah, tidurnya ya ibadah, nikahnya ya ibadah. Justru barokahnya Nabi nikah, huwa basarun, buktinya yangkih, beliau menikah. Beliau juga basar, buktinya punya anak. Jadi semua yang terjadi pada Nabi itu bentuknya semuanya tauhid. Nafyul uluhiyah anil basar dan isbatul uluhiyah hanya kepada Allah Subhanahu. Nah,
Harusnya Mahatali itu punya kualitas seperti itu. Sehingga wong ajmain nggak ditakriri, ini saya curiga. Piye ya kalimat sepenting itu nggak ada penjelasannya, nggak ada tahqiqnya. Ini yang keliru, semoga gurunya. Nggak perlu pengasuh, nggak berani ya. Nah, sehingga kata Said Zabidi, hadhil ummah masunatun wa mar'iyatun, dari kesalahan umat ini pasti terjaga, tidak mungkin salah kayak umatnya Nabi Isa. Bi barokati sholat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cara berpikir gimana? Begini, Allahumma itu Tuhan, ya Allah saya minta sholli, berikan sholawat terbaikmu ala Muhammad, sehingga Allah tetap posisi pemberi, apapun hebatnya Nabi itu penerima, sehingga jelas aturan mainnya, engkau pemberi, Rasulullah apapun hebatnya penerima. Dan ketika kita bilang Allahumma sholli afdhalus sholat, sholawat terbaik engkau kasihkan sama hamba terbaik engkau, sehingga jelas ini Tuhan, ini hamba terbaik. Dengan sholawat maka umat ini tidak akan menuhankan kanjeng Nabi Muhammad SAW apapun sempurnanya Nabi. Nah ini sekarang banyak orang sholawat tuh pakai target 1000 khasiatnya gini, 100 begini. Oh itu juga kriminal menurut saya. Dalam konteks ilmu ya, jadi dalam konteks mujarrobat atau primbon itu bagus. Jadi kalau dalam konteks ilmu itu tersangka. Ini kata Said Zabidi, bukan kata saya yang ngarang kitab Ithaf. Dan kita tahu Mbah Hashim ngaji sama Mbah Mahfud. Mbah Mahfud punya abah juga gurunya Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan. Nah, Mbah Abdul Manan ini orang yang lazama Sayyid Zabidi Sahibul Ithaf. Itu luar biasa. Saya mohon ilmunya Mahatali seperti itu. Sehingga kata Sayyid Zabidi, wa Muhammadun wa in jalla qadruh yahtaju ila sholatihi ta'ala. Apapun hebatnya Nabi, jalla qadruh tetap butuh pada Allah. Dan itu jadi bagus karena Allah pemberi, Nabi penerima. Artinya hadil ummah tidak akan terjadi penuhanan terhadap Nabi Muhammad SAW bi barokatis sholawat. Dengan pemahaman seperti ini. Sehingga Sayyid Muhammad kalau muji Nabi, semua ulama kalau muji Nabi pasti tidak meninggalkan kata yang ada di Burdah, dak da'athun nasara fi nabihim. Wis ke muji Nabi sak karep-karepmu, tapi dak ninggalo sira ma ing perkara idda'athun nasara fi nabihim. Hindari pengkultusan yang berlebihan kayak yang dilakukan orang Nas. Tapi setelah itu dak maddatun nasara fi nabihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Setelah kamu enggak terjebak faham Nasrani, silahkan muji Nabi setinggi-tingginya. Fansub ila adatihi masyi'ta min sarafin wansub ila qadrihi masyi'ta min idhami fa inna fadla rasulillahi laisa lahu khaddun fayuriba anhu natikun bifami, dan seterusnya. Jadi ini Mahatali, bukan mubtadiin, bukan anak-anak TK. Jadi saya dulu dikasih Gus Fahmi itu siapa, pokoknya kitab ini pernah tak pelajari. Tapi saya senang belajar yang agak tukaran. Jadi kitabnya Basim agak serius saya pelajari itu memang Al-Jasus Antahrimin Nagus, karena saya punya yang dari Maktabah Turmusiyah sudah geger sama saya Fakih Mas Kumambang, itu dijadikan satu. Jadi kitab seri itu Gus Fahmi, seri tarungnya itu. Tapi nggak apa-apa, ini kan ilmiah jadi bagus. Dulu tuh lama kalau bentrok itu rukun, enggak kayak sekarang. Biasa debat ya lucu saja karena ilmu. Sekarang enggak. Imam Syafi'i itu ya biasa ada cocok sama Malik. Padahal Imam Malik itu gurunya, tapi urusan apa? Urusan ilmu. Sehingga cerita di keluarga Termas itu paling masyhur. Saya pernah ngisi acara akhir sanah di Termas itu. Mbah Hashim tuh mau ke Termas sama Mbah Dimyati, semua kentong beduk disterilkan. Karena yang datang Mbah Hashim yang ngaramkan beduk sama kentong. Itu Mbah Hashim senangnya bukan main, karena pondok Termas setua itu nggak pakai kentong dan beduk, berarti seide. Setelah jagungan sama Mbah Dimyati, ternyata ada santrinya. Sampun Mbah beduk mun kalau dilihat sedanten. Itu kagetnya. Oh ternyata akal-akalan itu. Saking lugunya santri pas masih jagungan sama Mbah Hashim. Sampun kalau dilihat sedanten Mbah kentong kalian beduk mau aman, tapi Mbah Hashim sudah di situ. Saking lugune, saking gobloknya terserah lah. Dan itu dulu nggak masalah. Dulu nggak masalah. Karena penghormatan pada ilmu. Abu Hanifah itu tidak pernah kunut. Imam Syafi'i ketika sholat di masjid Abu Hanifah tidak kunut. Ikroman di hadzal madhab. Saya memuliakan madhabnya Abu Hanifah.
Jadi saya mohon kualitas ilmu itu dijaga, terutama yang semacam maklumat. Kayak tadi Mbah Hasyim bilang wa ashabihi at-thayyibin ajmain. Kata ajmain itu penghormatan. Kata at-thahirin juga penghormatan. Ciri khas ahli sunnah adalah berpendapat kullu ashabi Rasulillah udulun. Semua sahabatnya Nabi itu adil. Entah Bani Umayyah sekalipun itu adil. Sehingga Imam Bukhari meriwayatkan kadang ya dari Abi Sufyan, dari Muawiyah. Dan itu Mbah Hasyim terang-terangan nyifati ashabihi at-thahirin. Nah, jadi ini maklumat. Lagi-lagi gak ditahqiqi ini. Ya, jadi ini cracker sih. Ya, sudah tahu ini kemana. Pokoknya saya ngomong saja, biar punya kegiatan. Loh, karena ini majelis ilmu, sehingga saya agak kasar lah, karena ini majelis ilmu. Jadi orang itu harus, makanya dibak berjanji itu punya kualitas luar biasa, itu juga karena maklumatnya. Misalnya ada orang yang memahami mbah-mbahnya Nabi itu begini, dijawab oleh dibak berjanji oleh Simtuduror bahwa mbahnya Nabi luar biasa. Wa kaifala wa sayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqah. Nabi itu orang suci, nggak mungkin berpindah-pindah ke rahim yang najis. Nanti Nabi ikut mutanajis. Jadi walam yazalillahu subhanahu wa ta'ala yang kulunin wa aslabi tohiroti ila arhamis tohiroti sakit hatta akhrajani Allah min baini abawaya wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qad hafidhal ilahu karomatan di Muhammadin abahul amjada sonal ismihi tarakus sifaha falam yusib. Itu maklumat saratun saronurun nubuwati fi asari hurorihimul bahaya wa badara badruhu fi jabini jadihi abdil muttalibi wabnihi. Semua itu maklumat. Nah, sebuah karangan kayak Mbah Hasyim itu harus semuanya maklumat. Jadi ketika beliau Mbah Hasyim menghentikan adabul alim, orang alim itu banyak, tapi harus punya adab. Jadi orang dulu itu kalau ngendikan kualitasnya itu luar biasa. Ya hanya sederhana sebenarnya bilang ajmain, tapi kualitasnya luar biasa. Atau bilang Allahumma sholli ala Muhammad, kualitasnya luar biasa. Allahumma itu pemberi, Muhammad penerima, sehingga nggak akan terjadi menuhankan Muhammad. Terus sama ulama diteruskan dengan menambahi sifat al-a'rad al-basari. Jadi dugaan saya dan saya berkeyakinan Nabi Muhammad ketika dahar di depan umum dengan Nabi Isa yang sedang sholat itu afdol Nabi Muhammad sedang dahar, karena dengan dahar itu ada nafsur rububiyah. Beliau memaklumatkan diri bahwa saya tidak Tuhan. Nah, ini di sini kenapa Allah muji Nabi Muhammad kadang dengan pujian yang sederhana. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Karena akluhum at-ta'am adalah maklumat bahwa beliau-beliau tidak Tuhan. Karena sampean sing mangan kan mergo lesu. Gak jelas untuk apa, atau mumpung gratis. Gak ada ibadahnya sama sekali gitu. Gak ada ibadahnya sama sekali. Tapi kalau seorang nabi dahar di depan umum itu maklumat. Makanya mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani tu'am. Loh, orang sebesar nabi loh hanya diberi status ini doyan makan. Loh, itu kalau ada orang alim, misalnya ada orang alim alamah, Dr. Musta'in itu suka makan, itu kan tidak madeh. Tapi kalau seorang nabi itu madeh, karena dengan makan itu sama dengan nafyur rububiyah. Sehingga Nabi Isa disifati Allah kana yakulanit. Nah ini cerita-cerita jaga kualitas apa? Ilmu, matali. Jadi ya sudah seperti saya di sini, jauh-jauh dari Rembang ke sini, ini jaga kualitas adab. Wong diutus cucunya Mbah Hasyim. Tapi tidak tahu kalau keseringan yang nyuruh yang agak dolim enggak. Tapi saya sudah benar jaga apa? Adab. Ini ada bulik saya karena sama-sama cucu, ya cucu dari Bani Abdul Aziz. Tapi ini cerita, jadi ilmu itu harus dijaga kualitasnya. Sama seperti ulama dulu bilang begini, tafsir Jalalain misalnya. Tafsir Jalalain itu kalau ngarang sederhana, tapi kualitasnya masya Allah. Wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Hanya gitu tok, tapi itu kualitasnya luar biasa. Sekarang anak-anak Mahatali ini nggak ngetes gurunya, anak-anak saja, biar kalau salah pantas. Kalau guru kan nggak pantas, apalagi pengasuh, ini anak-anak saja. Iyyaka na'budu itu dawuhnya Allah pada dawuh Kanjeng Nabi. Ndak anak-anak aja disuruh jawab, murid jenengan. Iyyaka na'budu itu dawuhnya Allah pada dawuh Kanjeng Nabi.
Itu kalau Quran itu dawuhnya siapa? Kalau itu dawuh Allah, Nabi, Allah ngendikan itu kepada Nabi, problem enggak? Kepadamu kami menyembah. Problem enggak? Problem. Untuk menghilangkan problem itu sebetulnya sebelum iyaka itu ada kata qulu atau kul. Muhammad, kamu harus mengatakan iyaka na'budu. Bukan Allah langsung ngendikan kepada Nabi iyaka na. Kalau begitu maknanya berarti aku nyembah kue. Fatal enggak? Fatal. Jadi kelihatannya hanya sederhana, wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu. Karena hanya dengan cara itu makna menjadi sah. Yaitu Nabi dilatih Allah, Muhammad katakan iyyaka na'budu. Akhirnya Nabi menirukan iyyaka na. Memang iyyaka na'budu dawuh Allah, tapi yang dilatihkan untuk Kanjeng Nabi. Jelas nih. Nah itu cara jaga kualitas apa? Jadi hal-hal yang kecil itu. Begitu juga koma atau fasal. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Itu kalau tidak difasal dengan sakta, maka maknanya Tuhan yang tidak menjadikan Quran itu iwajan, tidak dibikin bengkok, qayyiman ya tidak dibikin. Berarti Quran itu ya agak bengkok, agak lurus. Itu fatal. Tapi kalau diberi jeda fasal atau sakta, Allah tidak menjadikan Quran sebagai yang bengkok, berhenti. Maknanya agak bengkok itu apa? Qayyimah. Nah, makanya terus ada sakta. Karena dengan sakta itu qayyimah menjadi penjelas lam yaj'al iwaja. Tapi kalau langsung maka ada tasallutul amil lam yaj'al pada iwaja. Tapi kalau dikotok, dipotong, itu Allah yang tidak menjadikan Quran sebagai iwaja, berhenti. Tidak iwaja itu apa? Qayyimah. Sehingga terus diharuskan ada sakta. Jadi ibarat ginilah, saya sebagai kiai Anda bilang, cung celokno Zaid, cung ojo nyeluk Zaid. Berhenti Umar, mana jangan nyeluk Zaid, tapi panggilkan Umar. Tapi kalau jangan panggilkan Zaid, Umar, Bakar, semuanya dilarang dipanggil. Nah, sehingga kamu jangan hanya mentang-mentang ngaji, pokoknya anut guru sakta, jangan seperti itu tidak mahatali. Maksudnya sampai tahu kenapa harus terjadi apa? Sakta. Begitu seterusnya di surat Yasin. Qalu ya wailana manfa'atana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Ketika orang-orang kafir bangkit dari kuburan, itu mereka tanya, manfa'atana mim marqadina. Siapa sih yang bangkitkan kami? Enak-enakan mati kok ada yang bangkitkan. Nah, ini qaulu mustafhimin atau su'alu sa'ilin. Terus dijawab hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal. Ini sudah janji Allah. Nah, berhubung hadza itu qaulu mujawibin, yang pertama qaulu sa'ilin dipisah dengan sakta. Jadi sakta itu tidak main-main, memang satu keharusan. Kalau dibaca langsung ya manfa'atana mim marqadina hadza, berarti siapa yang bangkitkan kami, yang bangkitkan Allah. Ngomong-ngomong dewe dijawab-jawab dewe. Ya itu gak mahatali. Jadi kualitas ilmu itu dijaga sampai sedemikian rupa. Nah, makanya saya baca An-Naur Robe itu luar biasa ketika Mbah Hashim memberi warning, ilmu itu dijaga kualitasnya per item, per huruf. Karena kualitasnya ilmu ya di situ itu. Ya saya ulang lagi, kualitasnya ilmu di situ. Sama-sama mengatakan ajmain. Tapi kalau mengatakan orang sekali ber Said Muhammad, sekali ber Mbah Hashim, sekali ber Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Maksum Ali itu maklumat. Iki locong ahli sunnah. Ciri khasnya apa? Ikramu jami'is sahabat. Ketika Mbah Hashim menyebut wa ala alihi at-thayyibin, beliau jelas di konon ahli sunnah wal jamaah wa nukrimu ahlal. Jadi ya bikin mukaddimah sekaligus maklumat. Nah, ini yang mungkin orang terus nganggap itu monoton. Ini yang kita sayangkan. Sebenarnya kalimat-kalimat itu kalimat maklumat atau kalimat jati diri. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang terakhir. Ini kan alhamdulillah ada pelaturan di atas jam 9 nggak boleh. Jadi ini melanggarnya jangan lama-lama nanti. Bebas melanggar. Saya mohon sekali kualitas ilmu itu dijaga. Nah, terus tentang penulisan Gus Isom, saya alhamdulillah pernah ketemu beliau ketika saya dulu makili Pondok Anwar
di Pondok Lirboyo. Pas itu Gus Isom sudah senior di Lirboyo. Jadi saya pernah ketemu Gus Isom Hadik di Lirboyo. Jadi tahu betul lah saya beliau orang alim dan ceria dan sangat suka mendokumen. Termasuk dokumen itu pernah naskah itu ditemukan di Rembang. Karena dulu teman-temannya Mbah Hashim itu banyak yang di Rembang. Mungkin Gus Hakim suatu saat juga harus melihat naskah beliau yang ada di buyut saya. Saya punya buyut kandung namanya Kiai Fauzan. Itu dulu teman dekatnya Mbah Hashim. Itu ada tulisan-tulisan tangannya siapa? Mbah Hashim. Jadi buyut saya di Lasem itu namanya Mbah Idrus. Idrus itu bin Umar. Ini yang Umar bin Arabi sama dengan nasabnya Ki Hamid Pasuruan. Mbah Umar ini punya istri namanya Maimunah. Ini binti Abdul Aziz. Karena Mbak Maimunah itu saudaranya Mbah Baidowi. Nah, buyut saya kandung itu Mbah Maimunah itu punya anak namanya Idrus, itu punya istri namanya Sofia. Nah, Sofia ini yang orang Kudus. Sofia punya adik Badiah yang melahirkan Mbah Sahal itu. Nah, ini beliau-beliau terus punya adik, diantaranya Ifadilah, yang diantara cucunya ada Pak Said Akil. Tapi singkat cerita, di situ itu Gus Hakim itu ada tulisan tangannya Mbah Hashim ketika memberi ijazah baca Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dan tulisannya Mbah Hashim. Sehingga kalau mungkin tim bisa ke sana, itu di Sarah Muslim, sarahnya Muslim Imam Nawawi itu ada tulisan tangannya Mbah Hashim. Itu tanda tangannya begini, kata bahu bibananihi muhauqilan wa musabbihan, mem gini Hashim Asy'ari. Jadi beliau kalau nanda tangan itu diberi tambah, saya menulis ini bersamaan dengan membaca tahlil dan tasbih, muhauqilan wa musabbihan. Saking religiusnya Mbah Hashim. Jadi beliau kalau di kitab saya itu milik buyut-buyut itu. Sehingga saya alhamdulillah sekarang sambung sama Gus Hakim, sambung sama Gus-gus di sini. Saya senang sekali. Kalau ngeritik itu tidak ngeritik, tadi yang ngomong saja lah, supaya karena tadi Mbah Hashim ngaji sama Mbah Mahfud. Maksudnya di antara gurunya Mbah Mahfud selain Syekhona Khalil, dan Syekhona Khalil fi akhir hayati ketika Mbah Hashim baca Bukhari, beliau datang ke sini kila istafada minhu sebagai bentuk pengakuan kalau Mbah Hashim adalah tokoh yang luar biasa. Sehingga hadara majlisahu syaikhuhu, ketika beliau ngajar Bukhari itu Syekhona Khalil pernah datang ke sini ke Tafwir. Nah, saya berharap kualitas ilmu itu seperti itu. Baca sholawat itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah SAW, bahwa beliau mendapat sholawat terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Tapi sekaligus maklumat, kita tidak akan kecelakaan kayak yang dialami orang apa? Nasrani. Karena jelas Allah pemberi, Nabi penerima. Apalagi ditambahi abdika wa rasulika, tambah maklumat bahwa apapun hebatnya Nabi tetap abdu. Sehingga sifat terbaik Nabi apa? Abdullah. Sehingga ketika peristiwa Mi'raj sedahsyat itu Allah nyifati subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, dengan cara-cara seperti itu kita menjaga kualitas ilmu. Tapi kalau kita tidak mengingatkan itu, ya dikira itu lafaz yang monoton, yang copy paste, yang klise, yang biasa. Maka ini sebelum saya ngakhiri ini, saya baca yang An-Na'u. Ini kitab saya yang beda sama halamannya mungkin sama jenengan, tapi nggak apa-apa lah. Apa? Enggak, yang anak-anak kan punyanya yang ini. Anak-anak punyanya yang apa? Yang dimiliki anak-anak? Oh, ya kalau yang di cetakan Irsadusari itu halaman 46, tapi kalau yang di cetakan ini pokoknya ikutnya An-Na'ur Rabi'. Tidak, supaya ngerti betapa Mbah Hashim ingin santri-santrinya itu detail. Tapi yang saya baca yang 37 mulai warrobi ayyusohika mayafroh. Ya anak-anak, kalau yang punyanya pakai yang kecil itu halaman 37 An-Na'ur Rabi' dan di warrobi'. Ya, An-Na'ur Rabi' dan di yang warrobi'. Ayyusohika mayakrohu qabla khifdihi tashihan jayidan.
imma ala syekhi aw ala ghairihi mimman yutkinuhu wa yahfazuhu ba'da dzalik hifdzan muhkaman summa yukarriruhu ba'da hifdzihi tikrara muwadhifin. Terus sak teruse waqad taqaddama annal ilma la yu'khadhu minal kutub fa innahu min adharril mafasid. Jadi kalau orang hanya ngaji gak pernah ditasihkan guru, kata Mbah Hasyim itu min adharril mafasid. Karena itu masyhur di kalangan kiai itu. Makanya di kalangan kiai itu masyhur gara-gara titik wong mati itu. Ada santri nggak pernah mengkonfirmasi baca Hayyatun Sauda Dawaun min kulli da. Kitabnya dia itu titiknya 2. Jadi ular yang hitam itu obat dari segala penyakit. Nyalirah ular hitam dan itu kobra. Taqabbalallahu minna minkum, akhirnya mati. Nah, padahal sebetulnya itu teksnya Habbatun Sauda. Tapi kitabnya dia kelebihan titik dibaca Hayyatun Sauda. Harusnya kan Habbatun Sauda. Makanya sama dengan Sa'duna fid dunya yang lagu kesangane Mbah Mun itu isfa'u lil mukhtar sebetulnya itu, karena isfa'u nyafaati sira kabeh lil mukhtar mari wong sing bingung bila nuqtah. Nah, tapi nanti kalau setelah muji Sayyidah Fatimah wa abihal mukhtar bil kha, karena maksudnya Kanjeng Nabi. Nah, hal gitu itu harus ditasih, jangan dengernya yang paling populer mukhtar terus semuanya. Masa berarti isfa'u nyafaati sira kabeh lil mukhtar mari Kanjeng Nabi sing dipilih. Sing butuh syafaat iku kowe ra Kanjeng Nabi, bocah kok sembrono. Nah, halal gitu itu ini pesennya Mbah Hasyim. Murid itu harus menaskah bacaannya. Ayu sahiha ma yaqra'uhu qabla hifdhi tashihan jayidan imma ala syekh au ala ghairihi mimman yutkinuhu. Makanya saya alhamdulillah termasuk Gus modern yang sampai sekarang terima sorogan. Mulai diantaranya cucunya orang alim-alim top. Ya enak mumpung nompo sorokan iso ngamuk lah. Karena saya dulu ya barokahnya pernah sorokan sama kiai-kiai saya di sarang, utamanya sama Mbah Mun dulu. Mbah Mun kalau ngecek muridnya gini, apa Pak Rozikin siapa? Roziki apa Rozikin? Kalau Rozikin ya salah, satu orang kok jamaah ini. Tapi ya gak apa-apa, jeneng gak pakai, gak pakai nanya, gak jelas sih. Nah ini kan ngaji ilmu, jadi ya yang salah disalahkan. Tapi bukan berarti salah betul ya, enggak. Ya ada salahnya. Dulu itu Mbah Mun itu kalau ngetes muridnya itu sebelum seminggu disuruh bikin teks khutbah. Lama-lama sebelum 1 hari, lama-lama sebelum 1 jam. Kalau 1 jam kok putrane sudah bisa bikin, berarti pinternya bahasa Arab sudah malakah. Saya dulu belajar Sahih Muslim itu yang baca saya di depan Gus putrane Mbah Mun. Saya sering disuruh baca kitab di depan Mbah Mun. Sehingga saya baca kitab itu pede, bukan karena sombong. Saya baca depan Mbah Mun saja berani, kok di depan Mahatali Tebuireng nggak berani ini kan. Wong tak bodoh nih boroh-boroh kan gitu. Kan. Jadi ini pesennya Mbah Hasyim loh, bukan pesennya Bahal. Ini pesennya Mbah Hasyim. Tak baca ya, awas kalau nggak dilakukan. Ini katanya Mbah Hasyim. Warrobe ayu sohiha ma yaqra'uhu qabla hifdhihi tashihan jayidan imma ala syekh aw ala ghairihi mimman yutkinuhu wa yahfazuhu ba'da dzalika hifdzan muhkaman summa yukarriruhu ba'da hifdhihi takrara muwadhifin atau tikrara muwadhifin, sama itu masternya. Wala yahfadzu syai'an qabla tashihihi li'annahu yuqi'u fit tahrif wa qad taqaddama annal ilma la yu'khadhu minal kutub fa innahu min adharril mafasid, kata beliau. Jadi gak boleh anak-anak baca mandiri itu. Kalau baca mandiri ya seperti cerita-cerita itu. Lam tardiman ditanyakan gurunya. Gus maknanya lam tardiman apa? Bareng tak delok jebule bab khat lam tarodaman. Diabrak dadi sitok macane apa? Lam tardiman. Jadi lam taro rane ngali sapa mar'ah daman ing geteh. Oleh takok Gus lam tardiman maknane apa? Bingung kene kan. Piye? Ya, seperti guyonan itu ya Gus apa? Gus Umaryoto itu Imriti dibaca apa? Umaryoto, bingung kan? Itu guyonannya kakak saya ini sama itu. Gus Dur itu kalau ada Gus-Gus gak bisa baca kitab tuh Gus Dur manggilnya kan Gus Dur. Kalau ada tamu-tamu Gus yang gak bisa ngaji, Gus Umaryoto udah teko. Maksudnya itu masyhur itu guyonan beliau itu kalau karena ada orang nggak bisa baca Imriti dibaca apa? Umaryoto. Jadi saya punya kitab Qiraah Sab'ah. Itu di situ cerita kenaifan orang baca.
Dan itu fatal. Termasuk nyuwun sewu qori-qori yang top itu dulu sampai alim gitu gara-gara baca itu salah. Sama gurunya dibenahin, terus dia sumpah-sumpah tidak datang ke gurunya sebelum alim alamah mengalahkan gurunya. Ini bagus. Jadi orang tuh gak boleh meyakini bacaannya sendiri sebelum ditasihkan ke guru. Itu kata beliau ad-darril mafasid. Karena tadi takutnya apa? Habbatun sauda dawaun min kulli da. Dibaca hayatun sauda dawaun min kulli da. Dan itu banyak cerita-cerita gitu tuh banyak. Makanya kalau guyonan kiai Jawa itu wal jarodi lan lawang. Muridnya protes, "Mbah, kalau gak ada makna iku walang." Lah ya walang sing nemplek lawang mergo wis kadung isin. Terus kadung isin. Watini lan alu. Ini yang cerita Mbah Mun bukan saya. Mbah, guru kula kok maknane elo, Mbah. Lah iya wit elo kena go alu. Asline wis isin. Wal ardi lan bom. Gurine bingung wal ardi kok bom. Bareng didelok jebule bumi dia. Ribet kan? Jadi harus ditasihkan. Yang saya pernah ngalami sendiri bukan jari itu, saya dulu ketika di madrasahnya Mbah Mun itu sekolah. Itu bab nyarai baca sarahnya Arba'in. Faman mengkote sapane wong saraka nyolong sapa man albedota anduk. Aduh gurune paling bingung. Cung mosok beda maknane anduk. Jebule endok. Tulisannya kan karena tulisannya sama. Nah, ini bagus ini kata Mbah Hasyim ini min ad-darril mafasid. Nah, termasuk asal usul di karangnya nahwu juga karena itu. Ada orang Arabi kila datang ke Sayyidina Umar, wakila datang ke Sayyidina Ali. Si jelas Arabi tadi bilang gini, "Ya Umar, ya Amirul Mukminin, kalau Allah saja gak ngurusi Rasulnya apalagi saya." Terus limada kenapa? Terus dia baca innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuli. Dia baca dengan apa? Jer. Berarti Allah tidak ngurus orang musyrik juga gak ngurus Rasulnya. Terus masyhur terus Sayyidina Ali ngutus Abul Aswad Ad-Du'ali kila Yahya bin Ya'mar disuruh ngarang bab ataf. Jadi pertama nahwu dikarang itu bab ataf. Nah, ternyata Abul Aswad Ad-Du'ali juga punya trauma. Sebenarnya kan bacanya wa rasuluh menjadi istinaf. Inna wa bari'un minal musyrikin wa rasuluhu yubari'un aidon. Nah, Imam Abul Aswad Ad-Du'ali juga punya trauma. Putrinya itu yang masih muda, masih anak-anak, ketika mengagumi perbintangan bilang ma ahsanus samai. Terus Abul Aswad Ad-Du'ali jawab ya nujumuha. Karena dengan dibaca seperti itu maknanya menjadi pertanyaan, langit itu yang baik apanya, Bah? Ya nujumuha. Allah innama ajibtu min husniya, saya ini kagum langit begitu baik. Mestinya bacanya ma ahsanas sama, duhai begitu indah. Tapi dia bacanya ma ahsanus samai. Jadi artinya kalau bacaan nggak benar itu ya tadi min ad-darril mafas. Jadi ini pesannya Mbah Hasyim. Jadi kata beliau apa ini waqad taqaddama annal ilma la yukhadhu minal kutub fa innahu min ad-darril mafasid. Makanya nyuwun sewu sampai ada aliran wahdatil wujud, ada aliran-aliran menyimpang. Kadang takbirnya ya ada di Ihya, di Futuhat Makkiyahnya Ibnul Arabi. Tapi mereka baca tanpa guru sehingga ditakwil dengan khayalnya sendiri. Makanya man ta'alama bila sayhin fasayfuhu syaitan. Jadi Mahatali sini harus ekstrim. Jangan main-main. Ini fatwanya Mbah Hasyim menyebut min ad-darril mafasid. Bayangkan kalau gurunya min ba'dil mafasid. Wah, itu kan malah fatal lagi kan? Minal fasid akhoda minal fasid wa akhoda minal fasid. Nah, dikira induannya juga pas. Makanya kembali tadi statusnya Mbah itu terserah anak cucunya. Terus saya pernah Gus Hakim itu pernah saya di Palestina apa Israel lah terserah istilahnya. Ke makamnya Nabi Dawud itu nangis loh. Karena mereka bilang King David dan dikemuli bendera Israel. Ya coba misalnya ndak ada Quran, kita ndak punya Quran, pasti bilang Nabi Dawud itu Yahudi dengan atribut seperti itu. Ya dengan atribut seperti itu. Makanya Nabi Ibrahim itu luar biasa karena bejo di cucu Nabi Muhammad SAW yang dapat Quran yang membebaskan Ibrahim dari tujuan Yahudiyah maupun Nasraniyah. Terus diumumkan maka anak Ibrahim Yahudiyah wala Nasraniyah.
Loh kenapa sampai ada ayat itu? Karena Nabi Ibrahim itu dikelola mereka. Berarti disetatuskan oleh mereka dan mereka itu Yahudi. Artinya nasib anak cucu, nasibnya mbah sudah meninggal terserah anak cucunya. Misalnya nyuwun sewu loh. Mbah saya itu misalnya orang alim. Wong alim biasanya kan rodok keramat lah. Biasanya terus tanah ya. Memang buyut saya tanah ya. Mbah Hasyim juga tanahnya banyak. Mbah Wahab juga tanahnya banyak. Terus anak putune ora iso ngaji, orang nganggep iku barokatul ilmi, dhisik mbahku iku kedonyan, mulane warisane akeh. Ya ribet loh. Ribet gak kira-kira? Ya dia ndak punya ilmu, mau apa coba? Mbahku dhisik kedonyan, kerja keras, buktine warisane akeh ya ana sapi, ana pitik. Berarti mbahku penggemar pitik. Ribet. Tapi nak ngaji, mbahku seneng pitik, mergo suarane pitik ku tasbih. Mbahku seneng sapi, sapi ku an'am. Guling-giling nek mati Allah. Lho Mbah Mun nganti sepuh itu masih punya wedhus sing rumah itu kanca kula, nganti sepuh wedhuse kathah. Mergo mamin nabiyyin illa waqatra al-ghanam, ndak ada nabi kecuali. Nah, artinya apa? Nak misalnya anak puture ngalim, kan mesti dicapel ngono. Jebule abahku seneng wedhus. Jadi gara-gara ralim ini kan mesti macane nganggo ilmune. Wah, Mbah Hasyim mau pinggir pabrik gula. Jadi cara berpikir ekonomis, golek daerah, ya ribet. Lah kok Mbah Hasyim mondok Mekah jare, Mbah Hasyim seneng plesir. Buktine taune Mekah. Ribet. Mbah Agep kerja ning Bin Laden. Wah, ribet. Jadi mbah iku nasibe gantung. Nah, ini melani Gus Isom luar biasa. Beliau ya tadi seperti kata tadi nulis terus diurip-urip meneh. Hidung ya jelas ya. Wong ini ngamuk sinten ya ora jelas, pokoke ngomong ngono ae sus. Kowe salah paham karepmu ora karepmu, pokoke niki ikhlas wonten mawon pokoke. Mboten maksud kula niki kula dari anak Gus Hakim dikek hak ngamuk, dadi ya sudahlah. Ngamuk itu butuh majelis. Jadi ya memang seperti itu. Coba nyuwun sewu beberapa orang top. Itu kan yaminna. Orang tahu semua lah, Sarah itu istrinya Nabi Ibrahim. Itu sak dhuwure bunyai, zaujatun Nabi. Tapi sing wani nganggo jeneng Sarah itu rata-rata wong non muslim. Akhirnya seakan-akan Sarah itu figur yang non. Wes sekali-kali neng-neng itu anake jeneng Sarah. Ben bunyai Sarah. Sing mulang kitab Sarah. Ikuti kata bunyi. Dan ya lu yo Nabi. Gara-gara yang pakai mereka seakan-akan ya kubu. Mereka wes sekali-kali Gus-Gus jenenge Daniel, Yusua, Yasa. Jadi status itu karek anak putu. Jadi ini cerita makanya kama tasyarrafa atau kama takarrama bi Muhammadin Adnan. Jadi Sayyid Adnan itu mulya gara-gara dia putu sing jenenge Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang nyari-nyari Muhammad kok iso top ngono iku anake sapa sih, bae sapa sih, buyute sapa. Sama orang kayak Mbah Hasyim itu dicari-cari, Mbah Hasyim itu turunan mana sih kok sampai stop gitu. Hanya diketahui Hasyim bin Asy'ari bin Wahid terus bin Anusarwan bin Syabat sampai Mbah Sambu dan sebagainya. Itu versi catatan yang di dokumen Nasem. Jadi kalau versi di dokumen Nasem itu kalau nggak salah itu Mbah Hasyim bin Asy'ari ya, bin Wahid bin Anusarwan bin Abdul Azim bin Mbah Sambu kalau di dokumen. Tapi saya tidak tahu dokumen yang di sini. Atau sama-sama tidak tahu ya tidak tahu saya pokoknya malah ini kan ribet kan ini kan. Tapi ini cerita ya. Jadi makanya ketika saya diminta saya supaya hafal Quran itu bapak saya itu kalau ngendikan itu sederhana. Hak, kowe iku nak iso ya hafal Quran, aku babahmu hafal Quran. Akhirnya hafal Quran, anakmu luwih di alasan gak hafal Quran. Jadi misalnya saya cucu Mbah Hasyim kok gak ngalim, anak pirang ngalim mesti nak bapak ya ora alim. Gampang. Jadi terus bikin generasi. Misalnya saya ada hafal Quran kan anakku gampang, hafal Quran niru bapak, keren. Jadi walhasil nasibnya mbah ini karya anak. Makanya masyhur banyak ulama yang enggak dikholi bahkan mengharamkan khol karena anak cucunya enggak yang berpendapat disyariatkannya apa? Khol. Nah, itu. Jadi menurut saya peristiwa Nabi Ibrahim itu peringatkan ke kita maka anak Ibrahimu Yahudiyah. Masa seorang nabi kok terlintas itu Yahudi kan enggak mungkin. Tapi masalahnya ada namanya Yakub, itu nama lainnya Israel. Sebenarnya Nabi Yakub juga ada Israel dengan makna Zionis ya enggak. Tapi tahu-tahu ada sebuah sistem yang seakan-akan seperti itu. Akhirnya Allah membuat tabri'ah maklumat bahwa Ibrahim disebegitukan itu tidak benar.
Tidak benar. Karena tadi sejarah orang yang meninggal terserah yang hidup. Ya, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cek enak-enak yang kedua. Ngoten iki men protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. Yang terhormat Bapak Pengasuh bersama Ibu, barakallahu fiikum, Kiai Bahauddin hafizahullah, Ibu bapak sekalian yang kami hormati. Tadi baru saya ditelepon suruh mendampingi Kiai Bah. Wah gak iso aku ngaji ning Kiai Bah gelem. Tapi ngomong ya jelas gak nutut aku. Bainas sama wa sumber minyak. Nek bainas sumber kecetekan Gus, kurang menjuru maneh tembang. Mas-mas yang di Tebireng wis bosen mendengarkan saya bicara adabul alim ini. Tahun 2003 itu sudah diterjemah oleh Mas Lukman, santri Tebireng, dan saya sendiri yang beri judul Menjadi Bener dan Pinter tahun 2003. Terus sekarang booming lagi, bagus. Sama dengan kitab Al-Allamah Hasyim Asy'ari, peletak Wadhi'ah Labina Indonesia, itu zaman almarhum Kiai Yusuf Hasyim. Saya sudah diberi teks aslinya oleh beliau, saya baca dengan almarhum Pak Syuhada Syarif, tapi tahun berikutnya terus diterjemah oleh Gus Mus yang pernah dibaca Gus Bahak di hall itu iya tahun berapa itu ya, masih sugenge Pak Yusuf Hasyim, saya masih tahu teks aslinya itu. Nah, juga ketika sebuah tesis di Australia menggugat bahwa kitab Adabul Alim itu plagiat, Hadratus Syekh dituduh sebagai plagiat, menjiplak karya Tadhkiratus Sami milik Badruddin Ibnu Jamaah. Jadi kitab Adabul Alim ini menjadi skripsi sekian banyak, menjadi tesis sekian banyak, sudah menjadi disertasi sekian banyak dengan berbagai sisi kajian. Bahkan di Pascasarjana saya juga membimbing ini sebagian. Maka ada baiknya kalau kita itu melacak semua karya ilmiah yang membedah Adabul Alim ini dari perspektif teoritis yang ditulis di akademik. Ada berapa skripsi, ada berapa tesis, dan ada berapa disertasi. Tapi pada umumnya mempunyai langgam yang sama antara Tadhkiratus Sami wal Mutakallim bi Adabil Alim wal Muta'allim, tulisan Badruddin Ibnu Jamaah. Saya sampaikan kepada mereka, kawan-kawan ahli sudah mencocokkan. Memang ada yang plek ngambil di situ, dan ada yang berapa yang banyak yang enggak. Dan ketika kajian di sini termasuk dengan para kiai-kiai, Pak Syukur Makmun dan lain-lain, saya sampaikan Kiai Hasyim itu dikritik, Hadratnya dikritik, dianggap plagiat. Ini sudah berkembang di internasional. Mohon maaf, para narasumber tidak ada yang jawab. Akhirnya tak jawab dewe ya. Enggak ada yang jawab. Bahwa Tadhkiratus Sami wal Mutakallim tulisan Badruddin Ibnu Jamaah memang ya. Saya lebih
memandang ini bukan plagiat tapi tawafuk. Tawafuk itu ada tawafuk itu ada, tapi Hadratus saya lebih meluas lagi dengan bahasan itu. Bahkan Kiai Aziz Masyuri memberitahu, katanya aku duwe sarai Hadratus Sami, mau saya parani kedaulan Kabundut itu, mau kami lacak. Lalu saya menjawab kepada dunia yang menuduh Hadratus Syekh sebagai plagiat baik dari Australia maupun dari luar, dan sekarang alhamdulillah sudah tidak ada kata-kata yang sinis seperti itu, dan saya bisa buktikan. Sama dengan pendahulunya Imamuna Az-Zarnuji, walaupun ta'lim ini Thariqut Ta'allum, dari belasan bab, 12 bab itu sesungguhnya bukan Thariqut Ta'allum. Yang Thariqut Ta'allum cuma satu bab, yang lainnya itu adab semua. Makanya Hadratus saya tidak menulis thariqohnya di sini, tapi yang ditulis itu adab, attitude di sini. Kalau begitu, tradisi ulama-ulama dulu itu bukan metodiknya yang dipakai, bukan metodiknya, tapi adabnya. Maka saya bisa membaca di sini bacaan pendek saya bahwa ilmu yang didownload dengan menggunakan adab itu hasilnya tidak sama dengan yang didownload pakai pendekatan metode. Metode barangkali itu sebuah kognitif ya, sebuah akademik, tetapi tidak bisa atraktif seperti ilmu yang didownload dengan adab. Maka ilmu itu bukan lagi ilmu muktasab, tapi ilmu itu menjadi ilmu mauhibah. Kalau sudah membicarakan ilmu mauhibah, maka pemilik ilmu mauhibah ini akan bisa berdemonstrasi dengan kecerdasannya sendiri yang mungkin tidak terukur. Saya ambil contoh satu aja. Dua nggak apa-apa. Anu Gus, napa niki terbatas Gus. Panjenengan la ompo tadi. Tentang ilmu ini, kenapa Al-Quran merujuk ahli ilmu tidak mengatakan begini, fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun, tapi fas'alu ahlal dzikr in kuntum la ta'lamun. Seharusnya kalau akademik ya fas'alu ahlal ilmi lah, bukan ahlal dzikr. Jadi apa diferennya di sini, ada perbedaan. Orang berilmu yang stagnan belum tentu mempunyai pola zikir dan belum tentu disebar kepada orang lain, belum tentu sadar bahwa dirinya itu berilmu yang harus punya amanah untuk disebarkan. Tapi kalau ahlul dzikr itu mempunyai sifat humbilistik yang sangat tawadhu di hadapan Allah dengan ilmunya itu, sehingga punya amanat menyampaikan, dan ilmu yang disampaikan itu mungkin bisa atraktif terus menerus. Contoh monumental adalah bagaimana ijtihad Hadratus Syekh mendalili resolusi jihad. Ini sudah saya ungkap sekian puluh tahun yang lalu karena nggak ada yang mengungkap. Tapi awal saya mengungkap itu diprotes oleh kiai kami sendiri, dosen kami sendiri, karena dianggap kiasnya ma'al farik. Tapi saya bela Hadratus Syekh, akhirnya beliau taslim. Bagaimana Hadratus Syekh mengambil dalil kalau mengangkat senjata lawan Belanda penjajah itu menjadi wajib. Yang diambil justru kisahnya Balkis yang ketika disuruh Nabi Sulaiman tunduk itu, Balkis sangat demokratis. Jadi ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Iki nek diwaca ping 1000, wah endi-endi ae ketut kabeh arep etuk-etuk waktu.
Ngira apa nggih Gus? Bayangkan sudah digambarkan bagaimana demokratisnya Balkis. Cobalah. Ayyuhal mala' aftuni fi amri. Coba. Perbedaan malak itu penggede istana, penggede. Kalau kaum ya kaum itu masyarakat umum. Maka itu malak. Bagaimana seorang ratu demokrasi itu? Aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amra hatta tashhaduni. Ojo nang kok didukani kari Gus Pak engko. Ana khatae soalé. Dan model-model ngono niku akeh kan itu buang kok. Akhir demi kofiah kan ada kan. Nah, yang namanya malak ya sudah gini-gini kasih hadiah. Subhanallah, ini yang tidak masuk akal bagi saya. Belum ada ulama yang istidlal kerusakan yang dipakai oleh yang dilakukan oleh Belanda itu ini. Innal muluk idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Ketika saya menyampaikan ini, Balkis itu menuduh Sulaiman itu muluk itu akan menjajah begini, afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Saya digugat oleh guru kami. Kalau begitu kan kiasnya ma'al farik. Bagaimana Sulaiman yang muslim di padakno karo Belanda yang penjajah. Ngapunten Yai, kira-kira begini, Hadratus Syekh itu membaca ilat ma'al farik itu bukan kepada formalitisnya, tetapi pada substansialnya. Bukan muluknya itu identitasnya apa, tapi ilat yang jelas di situ. Afsaduha jelas. Gak peduli agama apa, yang penting afsaduha. Nomor 2, waja'alu a'izzata ahliha, betul-betul diporak-porandakan statusnya orang pribumi ini menjadi adillah. Terus pucuane ayat api, wa kadzalika yaf'alun, timbangane angel ngurujukna kadzalika, wa kadzalika lan ya ngono iku yaf'alun, kelakuane londo. Wis ngono ae mare. Timbangane engko ifsad ja'al izzah ada wis kesuwen wis ya ngono iku kelakuane londo, wis ngono gampang wis. Nah, begini ini kalau tidak ilmu mau hibah gak bisa. Piye carane? Disiplin usul fikih sampean delok siapapun kalau ada farik sedikit, kiasnya itu dicatat ma'al farik. Tapi Hadratus itu saya tidak mau tahu. Ini menjadikan pedoman. Bahkan begitu fatwa itu muncul, lalu diadakan fatwa susulan tentang teknik seberapa jarak, bagaimana fikih ibadah yang rukhsah menggunakan radius masafatul qasr ditransfer menjadi fikhul jihad. Nanti ana ulama-ulama ngono. Nek saking kontroversi ini pemikiran yang induktif betul. Tidak iso. Karena itu mohon maaf, pengkajian pemikiran Hadratus Syekh itu sekarang sudah mulai beranjak dari ijtihad yang qauli itu menjadi ijtihad yang manhaji, yang menurut pemikiran Abid Al-Jabiri dari epistemologi bayani sudah naik sedikit ke epistemologi burhani, mungkin naik. Teori falsifikasi proper nggak apa atau proper bareng sih, balik ke sini nanti hilang lagi nanti kan. Dengan demikian maka Hadratus Syekh ini dengan ilmunya yang sebegitu hebat, saya hanya ingin membaca dari Adabul Alim. Kalau seperti itu cara mencari ilmu, ya pantes saya cemerlangnya Hadratus Syekh pikiran itu gak tertebak, aneh-aneh gitu.
bagus sekali. Terus pertanyaannya itu santri endi sak donya iki sing nglakoni kaya adabul alim ku endi? Ya waro, ya zuhud, ya ngene. Ndelok potongane masih arek matane sendiri aku gak percaya aku. Gak percaya terus terang. Apa maneh kuliah bareng wedok? Adalah tahanan sampe tak kandhani. Dulu Unhas iku, dulu tapi ya dulu sing lanang mahasiswa itu fakultasnya siji fakultas syariah manggone di Tebuireng sini ya gini loro dakwah di Jombang. Sing jenenge mahasiswa itu kuliah mesti fakultas syariah mesti. Nah sing wedok jenenge kuliatul banat mesti tarbiyah. Dadi gak ono arek lanang kuliah tarbiyah itu gak ono biyen niku. Wedok kuliah syariah itu gak ada dulu, tapi kan sudah berubah wong Hadratus saya punya perubahan. Karena itu orang yang mempunyai ilmu mauhibah ini seperti orang memonitor keadaan itu pakai drone dari atas, tidak picik. Oh iya, makanya daya sadarnya Hadratus Syekh terhadap pemikirannya yang dikritik itu tinggi sekali. Coba kita lihat ya, Kaful Awam ya. Kaful Awam itu ditulis tahun 1913, 2 tahun setelah Syarikat Islam. Itu berarti Hadratus Syekh baru umur 42 tahun wis ngeritik organisasi Syarikat Islam. Kaful Awam. Jadi fil khawdi apa? An Syarikatil Islam. Jadi gak setuju terhadap berdirinya Syarikat Islam yang Dr. Saman Hudi itu, gak setuju itu. Alasannya kemungkinan ada pecah belah dan lain-lain. Maka Hadratus Syekh itu kan orangnya humble, tidak mau ya. Ketika diajak mendirikan Jamiah NU oleh Kiai Wahab itu kan nggak mau asalnya. Terus baru-baru pertimbangan mau. Nah, kritik dari apa ini Kaful Awam ini gak terima. Syekh Khotib, nggak salah, Syekh Muhammad Khotib Al-Minangkabawi ya, orang Minangkabau yang masih saudaranya pendiri Syarikat Islam Saman Hudi ini menulis kitab balik namanya Tanbihul Anam Firraddi ala Risalati Kafil Awam Anil Haudi fi Syarikatil Islam. Hadratus Syekh mungkin si enom ya, si idealis gitu, diwaca Syekh Khotib dijawab, diwaca sini lagi Hadratus Syekh taslim, ya saya sependapat dengan gurunya itu. Terus gak mau didik. Oh ini kan kebebasan berpikir, gak ngono, gak. Nggih, ada bahasanya ar-rujuk, bahasa ar-rujuk. Punya keterbukaan. Jadi seingat saya 2 kali Hadratus Syekh itu mempunyai pendapat tapi dibantah oleh ilmuwan yang lain. Satu tadi Kaful Awam dibantah oleh Tanbihul Anam, dan ini Al-Jasus fi Ahkamin Naqus, kentongan ini dijawab oleh wakil ketuanya sendiri, Kiai Fakih Mas Kumambang, dengan Hazzur Ru'us. Ini hebat bahasa ini, Hazza ya Huz Ru'us. Nah, kira-kira ini aja. Walaupun gak terus, kira-kira dari segi makna Hazzur Ru'us gini. Piye ya Hasyim. Kira-kira ngono tok. Ngene tok godhek tok. Hazzur Ru'us godhek. Nah, itu fi raddil jasus an tahrimin naqus. Ketika Hadratus Syekh menerima jawaban ini pada musyawarah para kiai, itu dibacakan, ini Kiai Fakih sudah menjawab seperti ini dan silahkan itu pendapat. Jadi terbuka sekali Hadratus Syekh itu. Tidak pernah ngotot mengatakan dirinya itu benar, paling api ya. Itulah ketawaduannya benar.
Bagus. Dari mana hal-hal seperti itu? Kayaknya karena pendekatan adab itu, maka beberapa pintu dibuka oleh Gusti Allah sehingga mendownload situs Tuhan itu yang melugur. Itu tidak hanya ilmu yang normal saja, tetapi ilmu hebat turun kabeh. Aku cari tahu mesti gak dipercaya uang yo. Iya susah. Ya piye ya. Nah ini Pak Yai Muhsin itu tahu, Yai Sobari itu. Yai Sobari tahu cerita bahwa di cedek makam di Komplek P itu ono padang-padang didelok, ono sing delok niku cedek P makam niku tibake Hadratus Syekh itu ngaji ngulangi Gus Yakub. Gus Yakub sing adike BPE Gus Ison. Ngaji ngulangi Gus Yakub. Makanya Gus Yakub tuh gak tahu nek ngaji jare kanca-kancaku sing ngaji. Nek gak iso ku kita itu. Apa ngarang kita panggil pol. Mbah itu celuk Al-Fatihah tuh mbah. Iso mana? Sing ngajeni At-Tajridus Sharih. Ya, saksine dulu tuh bangsane Pak Rozak apa jenenge iku? Jenenge iku majelis Sura ya. Dewan Sura dan lain-lain. Terus itu satu. Seorang kiai bercerita, mungkin mosok Hadratus Syekh ini ngene mosok isok ngene. Ya wis. Terus beliau itu kan dalamnya kan keras kan, sawah. Malah aku digonjengno sepeda iku. Nek sawah seret terus jatuh. Dek jeglong. Biar suasana berubah itu wong putih-putih serban wis nunggu kedatangan Hadratus Syekh yang akan memberi pengajian di situ. Tapi iki jarene percaya ya sak karepmu, gak percaya alhamdulillah, gak kaken perkara. Tinggal satu permasalahannya, mungkinkah wong mati iso mengajari wong urip? Timbangan aku ngarang. Lihat Al-Quran bagaimana berbicara tentang Rasul yang mendidik kita. Mesti yatslu alaihim ayatihi, yatlu fi'il mudhari', wa yu'allimuhum mudhari', wa yuzakkihim mudhari'. Jadi continue, terus menerus. Bahkan Hadratul Rasul sudah wafat itu masih aktif nyambangi kita. Cuma kita kegedean hijab sehingga tidak bisa komunikasi dengan Hadratul. Coba kalau hijabnya itu dibuka seperti Imamuna Al-Ghazali, coba seperti Imamun As-Suyuti, kuntu usailuhu yaqadha, seperti itu. Apa susahnya? Jadi dilihat dari bentuk yatslu mudhari' terus menerus. Saya yakin orang bisa menimba ilmu dari orang mati itu bisa. Nek iso, tapi nek gak iso ya wis. Awak ini gak pati iso. Nah nek Gus Bahak bareng wis biasa karena gelek sapa kuburan tadi komunikasinya itu sangat lancar itu. Nah ini karena itu sifat hambistiknya Hadratul Rasul ini bisa dibuktikan ketika menulis kitab At-Tanbihatul Wajibat yang ditulis tahun 36. Kalau Adabul Alim 25 ya. Ini 25 ya ini. Ya 25 ya, 25. Tahun 36 memang di situ disebutkan bahwa ihana, perendahan terhadap Hadratul Rasul itu ya hukumannya mati. Memang di yang tetapi ketika ada persoalan besar yang dibahas oleh Muktamar tahun 1939 di Magelang, Hadratus Syekh berubah arah. Bayangkan, mari nulis kitab menyek Kanjeng Nabi dihukum mati,
Nah iki saiki digawe dalil ulaika sing keras-keras iku. Hadratus saya hukum mati ku. Sapa presiden sapa jenenge? Macron Perancis itu, termasuk majalah Charles Hebdo barang itu kan itu anjene kemalan itu anjene ngarai perkara anjene hukum mati aja. Ini sama Hadratus saya kalau nulis juga begitu, hukum mati di at-tanbihatul wajibat hukum mati. Tapi begitu bermasalah, ada persoalan dibahas di muktamar, beliau memandang sebuah kemaslahatan yang hebat lagi. Saya tidak tahu apakah Mas Solihnya ini menggunakan Najmuddin At-Tufi apa enggak. Kayaknya iya, bukan sekedar teori masalahnya Imam Asy-Syatibi, tapi yang dipakai Najmuddin At-Tufi rupanya ini. Jadi apa ini ya, nas itu bisa meluas. Beliau justru tidak setuju terhadap dihukum mati terhadap pada orang yang menghina Hadratul Rasul tadi, tapi mengusulkan. Jalan itu mengusulkan hendaknya ada aturan yang baku dari pemerintah, karena kita itu sudah terikat oleh pemerintah, maka pemerintah didesak untuk membuat aturan jangan sampai ada ihana itu, sehingga legal betul. Coba nomor 2, semua jihad itu fikih klasik mesti mengatakan harus perintah ulil amri, nggak boleh enggak, harus pemerintah presiden, mau punya orang presiden. Tapi Hadratus saya tidak menggunakan itu, karena ulil amriyah belum dibentuk. Pada saat raja-raja Jawa itu tidak bergerak, tidak berdaya, bahkan ada yang dimanjakan oleh pemerintah, maka justru kiai-kiai lah yang bergerak, yang bisa mobilitas umat seperti itu. Nah karenanya maka pada saat siapa ini namanya Van der Plas dengan insinyur siapa yang pendamnya Karl von Schmidt, ya Van der Plas dan ya itu kan di Tebireng diterima Hadratus Syekh masuk, tapi sopan, dia membawa herder besar itu di dalam di gerbang ngono gak dilebokno. Loh, dari Hadratus Syekh, lah itu Tuhan tadi membawa anjing, suruh masuk dong, kasihan kepanasan. Santri kan ini, iku lho, asune londo iku lebokno. Gak gelem. Ya ini ku asu niku ngono so. Kono menghormati, wis bapak tak mlebu kandang. Setelah keluar Van der Plas dengan Smith tadi keluar, santri-santri senior kira pengurusnya gugat Gus Kikin. Niku kan mughalladha. Sing ngarani mughalladha iku lho lak fikih ya. Anjingnya lu gak ngerti. Dekne iku najis mughalladha apa gak ngerti. Malahan anjing saiki iku justru kerimbatnya itu per kerimbat 600.000. Kalau paling sampune orang ngaring paling. Dilarang sampune asu itu. Jarine asu. Sakjane sing mughalladha iki aku apa awakmu sing. Begitu berani menyampaikan pendapat ke Hadratus Syekh. Iya, kalau najisnya anjing di sini itu gampang dibasuh wis sekarang apa-apa, tetapi dengan keakraban bisa begini-begini itu mahal sekali. Jadi Hadratus Syekh mampu menyederhanakan masalah yang fikih oriented yang bisa diselesaikan sekejap itu dengan universalisme makosid atau masalah yang umum tadi. Matahari itu maunya ke sana, ahlinya itu ke sana itu loh. Ya saya kira cukup, pada mau cukup. Terima kasih kepada para narasumber kita. Protap ini tidak mengizinkan sesi tanya jawab, ini gimana? Mau bertanya atau? Oh, dua pertanyaan. Oh, siap, nggih. Dua pertanyaan, nggih. Hanya satu sesi dan dua pertanyaan.
Kalau ini sudah titah kiai harus dituruti. Sekalipun panitia minta 3 ya, harus manut 2. Nggih, monggo yang mau bertanya. Wah, nggak berani tanya, Gus. Oh, ini ketua panitianya ini. Monggo yang mau bertanya. Baik. Monggo. Jika ada yang bertanya bisa langsung ke sini saja. Nggih. Yang bertanya maju ke depan. Dimohon kepada segenap hadirin yang ingin bertanya kepada beliau, kami beri batasan maksimal 2 soal dalam satu kesempatan ini. Bisa mendatangi sumber suara di depan, sebutkan nama dan asal dari mana. Silakan kepada para ustadz mungkin, Itu. para pembina, monggo. Ya. Boleh. Bisa mendatangi di depan atau dari santri, mahasantrinya silahkan. Ada. Ya, monggo. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Salam. saya Muhammad Khairul Anam, asal Pasuruan. Saya mau tanya Gus, ngapunten sadere. Jadi saya pernah ngaji nggak tahu ngajinya itu agak ngantuk atau gimana ya. Ngaji Adabul Alim itu disebutkan bahwasanya ketika kita mencari seorang guru itu dianjurkan untuk istikharah atau melihat kriteria guru tersebut. Jadi problemnya kali ini hampir semuanya mungkin ya, ini yang saya lihat di mana-manapun itu karena ada sistem madrasah atau sekolahan, orang itu ketika ngaji nggak tahu gurunya itu udah diistikharoi kepingin ngaji ke ini, akhirnya salah Gus. Jadi ditetapin ngajinya sama ini, jadi nggak tahu sistem keilmuannya gimana, kita anggar ngaji aja gitu Gus, anggar ngaji jadi nggak tahu apa beliau itu alim atau enggak karena udah ketetapan dari suatu madrasah tersebut, ketetapan dari suatu lembaga tersebut, nggak tahu pasnya gurunya itu Mas. Jadi gurunya nggak benar, muridnya apalagi gitu. Nah, kalau Mbah Hasim dulu habis dari ya ini tahqiq ke ya ini, tahqiq ke ya ini gitu. Jadi nonton itu udah Betul. Nggih. Satu lagi? Nggih, satu lagi. Satu lagi. Yang sebelah sana mungkin? Oh iya itu. Masnya yang tunjuk tangan. Bisa langsung ke sini? Oke, baik. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya hanya memenuhi saja biar lengkap yang bertanya. Sering kita dengar bahwasanya perkataan al-masyhur bi barakatil mastur. Kami ingin memberi lebih penjelasan karena kan juga banyak artis-artis yang terkenal. Apakah juga bi barakatil mastur? Gitu seperti itu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Gus. Terima kasih. Santunan. Monggo Gus. Yang tanya pertama kan bagian saya jawab nomor 1. Yang kedua sudah Untuk soal pertama atas nama dari Mas Khairi. Khoi yang kedua dari Mas Choi. Yang kedua Mas Rizky Mas dari Rizky. Mojokerto. Oh, tadi ada Choi itu maksudnya bagaimana ya? Oh gitu, baik silakan Gus. Disumugaken.
Itu enggak berdasar suudzon tuh tanya. Nah itu kan redaksinya Mbah Hasyim hanya ngendikan yang bagi ya, sebaiknya anjurannya kalau milih guru itu ya di istikharah. Itu konteksnya itu final tabasal amr, di mana-mana istikharah itu ketika iltibas. Tapi kalau sudah gurunya jelas, pondoknya jelas, sanadnya jelas, saran saya malah tidak usah istikharah. Dulu ketika beberapa teman ditunjuk kiai untuk nikahi cah dalem, itu mau istikharah kiainya tersinggung, nanya aku berarti mau istikharah. Jadi itu lazim saja Mas Khairi gitu ya. Kalau istikharah itu fima idzal tabasal amr, di mana-mana istikharah itu untuk hal-hal yang mirip iya mirip tidak itu. Tapi kalau sudah jelas ya enggak. Masa saya ngaji bangun istikharah dulu sama Mbah Hasyim istikharah dulu. Nah kalau sama ini istikharah dulu. Nikah juga gitu. Kalau jelas cantik, nasabnya jelas enggak usah istikharah. Kalau gendut, keriting lah itu harus istikharah. Jadi intinya itu ya kira-kira gitu lah kira-kira. Jadi di mana-mana istikharah itu kan mencari pilihan itu ya dalam hal yang masih iltibas. Kalau sudah jelas ada perlu apa? Istikharah. Lama-lama kamu nyari ilmu apa enggak istikharah dulu. Makan apa enggak istikharah dulu. Ya ribet jadi ini gurunya ini gimana Mah Tali kok tanya begitu gimana ini. Nggak guru juga harus digojlok supaya itu dikasih tahu. Jadi istikharah itu ketika terjadi iltibas. Lama-lama kamu NU apa ndak istikharah dulu. Mondoknya di Duir NU apa ndak istikharah dulu itu kan gak ngergani. Udah jelas ya itu ya. Terus yang kedua apa tadi pertanyaan? Ndak, itu kalau terkenalnya itu wakam bin masyhur bi barokatil mastur. Nah itu pastilah. Semua nabi, semua kiai yang mau hibah tadi kata Pak Musta'in itu kan mesti pernah ngaji Nabi Khidir. Nabi Khidir itu mastur. Atau misalnya Imam Bukhari seterkenal itu pernah ngaji sama Imam Humaidi, ya kan lebih terkenal Imam Bukhari. Orang sehebat Mbah Hasyim juga punya guru-guru yang mungkin kita tidak tahu. Banyaklah wa kamin masyhur barokatil mastur. Itu banyak itu. Seperti Imam Syafi'i sampai alim seperti itu ya karena punya mitra debat namanya Syaiban Ar-Ra'i. Tapi ada master-master banget pada akhirnya ya ketahuan karena ya ada yang mendokumen itu. Jadi misalnya banyak hadisnya Nabi itu diriwayatkan oleh sahabat yang kita itu malah nggak pernah dengar. Itu normal ya. Saya ulang lagi itu normal ya. Yang jelas itu yang real itu ya al-madrasatul ula. Apapun hebatnya seorang tokoh pasti ada ibunya atau istrinya, kalau bahasa gaulnya atau ada perempuan yang di belakang itu pasti. Saya bisa seperti ini itu diantaranya ibu itu kalau didik itu luar biasa. Jadi saya kalau sebelum sekolah itu kalau dulu itu harus korah-korah itu harus isa-isa. Padahal saya anaknya kiai punya tandal. Karena beliau ingin menanamkan wong nak mangan ya tanggung jawab, butuh isa-isa dhewe. Sampai sekarang saya sudah jadi kiai itu ya masih keterusan. Saya sampai sekarang biasa bikin kopi sendiri saya. Bukan niat tawaduk ya karena kesuwen melarat atau kesuwen biasa tidak tahu saya itu. Padahal bapak saya sudah kiai, ibu saya kiai. Jadi ajaran yang mastur itu penting. Jadi dulu misalnya ulama siapa saja, Imam Syafi'i punya mitra debat namanya Syaiban Ar-Ra'i. Nabi Musa pernah ketemu Nabi Khidir. Terus Imam Ahmad bin Hanbal bisa sekuat itu dia punya teman yang nasihati beliau. Nanti kalau kamu disiksa karena mengatakan Quran itu kalam qadim, kamu tenang saja. Aku itu kata orang itu tadi, teman ketemu di jalan tapi bukan teman akrab. Aku itu maling, demi bodoni dipukuli biasa, padahal demi bodoni, demi maling. Kamu demi hak harus lebih berani katanya. Itu kata Imam Ahmad, walam yazal atulah, saya selalu mendoakan dia karena nasihatnya dia itu sangat luar biasa. Jadi kalau di wali abdal itu kan mesti ada wali yang kumul, wali apa, makanya masyhur wa kam masyhurin bi barokati apa mastur. Itu normal lah. Jadi dulu semua kiai itu pasti punya teman debat dan itu kadang-kadang orang biasa. Yang masyhur yaitu tadi Imam Syafi'i itu punya mitra debat namanya Syaiban Ar-Ra'i. Itu secara lahir dia ya penggembala ya, tapi kalau Imam Syafi'i datang ke situ tuh debat berjam-jam.
Dan itu luar biasa namanya Syaiban apa? Ar-Ra'i. Jadi saya mohon itu normal sekali karena tadi rubba asa akhbar madbu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la barrahu. Jadi banyak orang yang secara lahir itu ditolak di mana-mana, tapi sebetulnya orang ini sekali ngendikan itu didengar oleh langit. Tapi kamu juga gak boleh anti terkenal. Kata Imam Ghazali, tidak ada mansib yang sebarokah terkenal. Jangan kira kalau Nabi itu hurrima a'dhamal amran, yaitu semua Nabi itu terkenal, dan barokahnya terkenal, Islam bisa diperdengarkan di seluruh dunia. Jadi kalau kamu ya jangan terlalu muji humul. Awwalu hadad din al-ilam. Pertama Nabi jadi Nabi apa? Pertama yang dilakukan adalah memaklumatkan diri kalau beliau adalah seorang Nabi. Dan ketika sebuah kebenaran, apa yang diharamkan? Kitmanul ilm. Jadi kamu ya jangan terus muji yang humul. Terkenal itu juga barokahnya banyak karena kitman itu diharamkan. Dan ketika seorang nabi jadi nabi, pertama kewajibannya apa? Membuat pengumuman at-tahaddi bin nubuwah, memaklumatkan diri kalau beliau adalah seorang nabi. Jadi ya seperti itulah, yang penting seimbang. Tapi yang penting pesan saya tadi itu loh, kalau bilang ajmain itu jangan kayak wiridan. Itu maklumat dari seorang Mbah Hasyim Asy'ari bahwa ciri khas ahli sunnah adalah ikramu jami'is sahabat. Terima kasih. Kita sampaikan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Ki Haji Bahauddin Nur Salim, kepada Ki Haji Musta'in Syafi'i yang telah memberikan luar biasa kepada kita sampai enggak usah disimpulkan sendiri, malah salah nanti menyimpulkannya. Akhirnya marilah kita tutup bedah kitab kali ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ini ijazahnya sekarang oke. Ini nanti kita diberi ijazah oleh Gus Bahak, tapi hanya orang tertentu Gus nggih. Nggih. Dibagi nggih. Matur nuwun segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali ya. Tadi disebutin hanya untuk orang-orang tertentu ya Gus ya. Kalau untuk kami berdua bagaimana? Ada spesial khusus nggak? Bisa dibagi ya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke berikutnya. Alhamdulillah, semoga selaksa mutiara penuh hikmah dan tetesan samudra ilmu yang tersimpan di balik pesan-pesan religius beliau tadi tersemat di lubuk hati kita bersama, senantiasa mengiringi langkah kita dalam kehidupan nyata untuk menjelang hari esok yang lebih bahagia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan segenap tamu undangan yang berbahagia, perlu kita